Data retail sales sudah dirilis dengan angka yang relatif lebih rendah atau lebih lunak untuk Amerika. Lalu kemudian inflasi Inggris yang ternyata juga di bawah ekspektasi pasar. Lalu kemudian bagaimana sentimen bergerak selanjutnya? Apakah ini masih tetap dalam sentimen pelemahan dolar atau malah berbalik menjadi penguatan dolar? Kita lihat uraian berikutnya. Ya, ekonomi kalender untuk hari ini akan terfokus pada initial jobs claim atau klaim pengangguran mingguan dari Amerika yang diperkirakan kembali naik ke level 242.000 dari sebelumnya 237.000. Oke, mengingat inilah klaim pengangguran mingguan, maka apa yang terjadi harusnya kita bisa melihat secara mingguan pula. Tapi jangan lupakan bahwa nantinya kita akan lihat agregatnya untuk potensi rilis data non-farm payroll di pekan depan. Ya, kita melihat di sini posisinya adalah Philadelphia Fed Manufacturing Index untuk prediksi berikutnya yang diperkirakan justru sedikit menguat tipis di angka minus 10 dari sebelumnya minus 13,7. Oke, saya ingin Anda perhatikan saja data initial jobs claim dan juga existing home sales karena keduanya akan menjadi pemicu terkait dengan pandangan Fed terkait dengan inflasi dari sektor perumahan dan juga pasar tenaga kerja tentunya. Kalau keduanya, misalkan katakanlah dengan data initial jobs claim yang katakanlah mungkin mengalami kenaikan seperti apa yang diperkirakan, maka kita akan lihat dolar kembali turun dan itu berarti kesempatan untuk emas atau bahkan pound sterling untuk kembali rebound. Tapi sebaliknya, kalau data ternyata menunjukkan data yang relatif lebih, katakanlah lebih lemah, atau pengurangan pengangguran, maka kemungkinan kita akan lihat dolar akan kembali rebound atau bahkan naik, dan itu berarti emas ada kesempatan untuk terkoreksi terlebih dulu. Setidaknya, ini adalah siasat untuk kemungkinannya pasar menilai terhadap FOMC minggu depan. Nah, terakhir adalah existing home sales. Tentunya kalau datanya relatif lebih tinggi atau katakanlah lebih baik daripada ekspektasi, maka yang akan kita lihat adalah dolar akan mengalami penguatan dan emas ataupun market lain kecenderungan akan berseberangan, yaitu akan mengalami penurunan. Tapi sebaliknya, existing home sales yang lebih rendah akan memberikan euforia semakin tingginya harapan bagi market untuk melihat Fed mengumumkan segera mengakhiri siklus kenaikan suku bunga. So, topik utamanya adalah mengakhiri atau tetap berlanjut dengan kenaikan suku bunga. Nah, sementara itu pagi tadi kita sudah sempat lihat juga pengumuman dari PBOC terkait dengan LPR, Loan Prime Rates, yang ternyata dipertahankan 3,55%. Di video kemarin, saya sempat mengulas bahwa kemungkinan apa yang terjadi dengan MLF di hari Selasa yang dipertahankan tetap, maka akan berpotensi juga akan mempertahankan tingkat LPR di hari Kamis. Dan itulah yang terjadi hari ini, kita melihatnya angka tetap bertahan 3,55. Oke, saya rasa cukup wajar kalau ternyata Hang Seng gagal untuk melanjutkan kenaikan tembus di atas 19.220. Meskipun dia sempat naik 19.240, tapi kenyataannya dia kurang bertenaga dan akhirnya melempem di bawah 19.000 kembali. Saya rasa kita harus wait and see kembali karena sampai saat ini apa yang dijanjikan oleh pemerintah China terkait dengan fiskal stimulus atau kebijakan fiskal stimulus belum juga terrealisasi. So, fokus utama adalah tertuju kepada sisanya. Minggu ini kita lihat existing home sales yang akan dirilis nanti malam dan juga retail sales Inggris yang akan dirilis besok pagi. Tapi juga jangan terlupakan karena ada satu data inflasi dari Jepang yang juga akan dirilis di hari Jumat. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang ekspektasi pasca inflasi Inggris, apa yang terjadi? Kenapa pound sterling justru melempem? Padahal kita sudah sempat mengumbar ada kemungkinan potensi 1.31. Ternyata tertahan 1.3080-an, lalu kemudian dia mundur kembali atau turun kembali di bawah 1.30. Oke, data inflasi Inggris yang dirilis dengan angka 7,9%. Di bawah ekspektasi 8,4%, ini adalah akibatnya di mana market akhirnya beralih kemungkinan desakan kepada BOE untuk pertemuan Agustus menaikkan 50 basis poin sedikit berkurang. Dan itu pula yang membuat kenapa pound sterling kecenderungannya mengalami penurunan. Padahal sebelumnya kalau saja inflasinya tetap berada di atas 8,5 minimum, maka kemungkinan kita akan dapatkan desakan yang sangat-sangat kuat kepada BOE untuk menaikkan 50 basis poin. Jadi perkaranya adalah kemungkinan kenaikan suku bunga 25 basis poin itulah yang akan dinantikan oleh pasar. Tapi yang jelas semua masih tetap setuju. BOE akan tetap melanjutkan dengan kenaikan suku bunga. Berbeda dengan Fed yang diharapkan justru mulai menghentikan laju kenaikan suku bunga di pertemuan setelah Juli tentunya. Sementara untuk pertemuan bulan Juli sudah dipastikan 90% kemungkinannya adalah kenaikan 25 basis point.
Nah, dengan demikian, kalau kita bicara tentang Amerika atau dalam hal ini adalah Fed, maka yang kita lihat kembali dengan daya beli yang berkurang atau retail sales yang cenderung turun, maka bisa dipastikan dengan inflasi yang juga turun dari 1 atau 2 hari sebelumnya, maka kita berharap bahwa suku bunga akan dipertahankan atau bertahan atau dengan kata lain stop, tidak ada kenaikan lagi. Dan itu berarti Juli adalah kenaikan suku bunga terakhir, dan itulah euforia yang terbentuk di market saat ini, sehingga saya ingatkan kembali penurunan yang terjadi kepada emas kemungkinan hanya relatif sesaat atau mungkin terbatas, dan semuanya akan ditentukan dari keputusan Fed minggu depan. So 1 minggu ya, kita masih punya beberapa waktu ke depan, hari ini sampai at least di hari Selasa sore, kemungkinan market masih euforianya adalah weak dollar atau pelemahan dolar. Jadi kalau Anda lihat dolar menguat, kemungkinan itu adalah efeknya setidaknya masih relatif terbatas. Dan barulah nanti kita akan lihat pukulan yang telak, jawabannya adalah saat pengumuman suku bunga di hari Kamis dini hari. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang apa yang terjadi dengan USD Japanese Yen, kelihatannya USD Japanese Yen juga agak sedikit bandel. Posisinya hampir mendekati 140, kemudian ditekan turun 139.00, tapi kemudian bertahan di zona tengah 139.50-an. Nah, hal ini salah satunya diakibatkan oleh komentar dari Gubernur BOJ, Kazuo Ueda, mengatakan bahwa dirinya tidak melihat keperluan untuk mengubah strategi ataupun kebijakan moneter. Dalam hal ini, keputusan untuk mengubah yield curve control pun dinilainya belum saatnya dan belum mutlak diperlukan, karena semuanya masih bergantung kepada posisi fundamental ekonomi daripada posisi fungsi pasar. Dan itu yang kelihatannya menurut MUFG justru kebalikannya. Kalau saja misalkan BOJ mempertimbangkan terkait dengan disfungsi pasar, maka bisa saja itu menjadi pertimbangan utama untuk mengubah setidaknya keputusan yield curve control. Well, apapun itu, kita harus tunda terlebih dulu kemungkinan untuk USD Japanese Yen turun di bawah 137. Karena untuk saat ini, setidaknya market kecenderungan masih tetap terfokus dengan FOMC minggu depan dan juga kebijakan BOJ yang 1 hari berselang akan mengumumkan kebijakannya. Dan harapannya adalah kalau misalkan data CPI besok hari Jumat yang akan dirilis untuk Jepang berada di tingkat di atas mungkin 3,4%, maka spekulasi terkait dengan kebijakan yield curve control untuk diulang ataupun bahkan di-reset mungkin saja kembali terbentuk, dan itulah yang akan membuat USD Japanese Yen bisa turun kembali. Tapi selama tidak ada statement ataupun keputusan, maka ini masih tetap terbuka untuk kembali di atas level 140. Nah, posisi juga terkait dengan apa yang dilakukan atau yang mungkin terjadi pada US dollar. Ada versi HSBC di sini yang mengatakan ada 3 hal yang memungkinkan membuat potensi dolar lanjutkan penurunannya. Yang pertama adalah minat terhadap aset berisiko cenderung meningkat, dan kedua adalah statistik ekonomi Amerika yang ternyata tidak bisa unggul terhadap semua ekonomi seluruh dunia. Yang ketiga tentunya terkait dengan penurunan inflasi global yang berkelanjutan. Salah satunya tentunya yang sudah kita lihat, yaitu terkait dengan turunnya inflasi inti Amerika. Jadi 3 hal tersebut harusnya menunjang untuk pelemahan US dollar, dan lagi-lagi kebijakan Fed nanti akan dinilai. Ekspektasinya menurut HSBC yang paling ideal adalah jika ternyata ekonomi Amerika katakanlah mengalami soft landing, selalu kemudian di sisi lain ekonomi dunia atau dalam hal ini mungkin terutama China bisa mengalami pemulihan atau meningkat. Dan itu berarti kita akan dalam fase pelemahan US dollar. Apakah itu akan membuat Fed bisa mempertimbangkan menghentikan laju kenaikan suku bunga? Bisa saja. Tapi yang jelas, Juli 94% sudah diantisipasi, sehingga apapun yang dilakukan oleh Fed mungkin tidak akan terlalu berdampak. Tapi yang jelas, statement berikutnya dari Powell terkait dengan rencana kebijakan di pertemuan berikutnya after Juli, ya dalam hal ini adalah September, itulah yang akan berdampak sangat kuat kepada market. Dan ceritanya belum berakhir untuk ECB. Kenaikan pun diperkirakan akan tercapai 25 basis point untuk minggu depan, dan semua ini terkait dengan inflasi. Inflasi Eropa atau zona Eropa kemarin dirilis dengan angka 5,5%. Mereka masih tetap bersikeras untuk tetap menaikkan, dan ini berarti lagi-lagi perbedaan kebijakan atau diferensiasi kebijakan antara Fed, BOJ, lalu kemudian ECB dan juga BOE akan menjadi sorotan utama. Ya, kalau memang ternyata yang terjadi adalah kemungkinan bahwa ECB ataupun BOE masih tetap bisa menaikkan, sementara Fed bisa saja mengumumkan berhenti, maka kemungkinan kita akan lihat pelemahan US dollar yang lebih dominan.
Ya, pada akhirnya semua akan terjawab dengan data-data ekonomi yang relatif bisa dibilang atau disimpulkan dari NFP yang lunak, lalu kemudian dari inflasi yang melunak, dan juga retail sales yang mengalami penurunan. Maka kita bisa lihat euforianya market adalah terkait dengan pelemahan US dollar dan berharap bahwa Fed akan segera menghentikan laju kenaikan. Ya, apapun itu, yang jelas kita belum pada tahapan rally yang cukup kuat untuk emas ataupun bahkan pound sterling. Semua masih tetap wait and see, dan juga faktor profit taking saya rasa cukup wajar dinantikan. Tapi kita akan lihat dari sisi grafiknya nanti.